Miss Becca dan teman-teman. Hari ini saya akan devosi tentang nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya week 52 day 3. Nah, sebelum memulai devosi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesehatan kita saat devosi, berkatilah berakhir dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari kita baca 1 Samuel 2 ayat 35 sampai 36. 3, 2, 1. Dan aku akan menangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Nah, mari kita baca Ibrani 7 ayat 20 sampai 25. 3, 2, 1. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanda sumpah memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imannya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, di garis besar di 1 Samuel 2 ayat 35 itu garis besar adalah Allah akan membagikan imam baru yang setia, dan di Ibrani 1 Samuel 2 ayat 36 adalah keluarga Eli akan jatuh digantikan oleh imam setia baru yang diangkat Allah. Dan Ibrani 7 ayat 21 tentang Yesus diangkat menjadi imam kekal dengan sumpah Allah. Dan Ibrani 7 ayat 23 adalah dulu imam bergantikan karena kematian. Dan di Ibrani 7 ayat 24 adalah garis besar adalah Yesus imam tetap kekal karena hidup selamanya. Dan Ibrani 7 ayat 25 Yesus menyelamatkan sempurna karena hidup kekal sebagai imam. Nah, di alur itu adalah imam besar di Israel adalah orang yang mempersembahkan korban di hadirat Allah karena dosa umatnya. Eli dan putra-putranya tidak menaati Tuhan. Ketika Tuhan mengutus nabi untuk memperingatkan Eli, dia berkata bahwa dia akan mengangkat seorang imam besar yang setia. Pesan itu tentang Yesus. Yesus adalah imam besar setia yang dibangkitkan Allah untuk menggantikan imam besar Israel yang berdosa. Apakah kita memperhatikan Nabi mengatakan bahwa imam besar yang setia akan melayani sebagai imam selamanya? Yesus adalah satu-satunya yang cocok dengan gambaran itu. Semua imam besar lainnya adalah pria normal yang telah meninggal. Yesus adalah seorang imam besar yang istimewa. Dia tidak mempersembahkan binatang untuk menutupi dosanya, dan dia mempersembahkan nyawanya sendiri kepada Tuhan.
Sekarang Yesus tinggal di surga dan bekas paku di tangannya berbicara tentang pengorbanannya kepada Allah Bapa di surga selamanya. Apa pesan Tuhan padaku? Yesus adalah imam besar setia yang dibangkitkan Allah untuk menggantikan imam besar Israel yang berdosa. Yesus mempersembahkan nyawanya sendiri kepada Tuhan. Tuhan janji Tuhan akan mengangkat imam kepercayaan. Di 1 Samuel 2 ayat 35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membagikan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan seorang kubur api. Dan di Ibrani 7 ayat 25 sampai 20 ayat 20 sampai 25 itu tentang Yesus berfirman Yesus adalah imam untuk selama-lamanya. Kita tahu Yesus adalah imam setia dan syukur Tuhan baik. Dan di ayat 21, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Dari ayat itu, pesan Tuhan padaku adalah Yesus adalah imam selamanya yang setia kepada Tuhan, kepada memberikan nyawanya sendiri alih-alih binatang, dan sekarang hidup bersama dengan Allah, bersyukur memperbaiki kesalahan-kesalahan para imam yang tidak setia di hadapannya. Apa responku? Apa arti setia? Mengapa Yesus satu-satunya bisa menjadi imam yang setia selamanya? Apa yang dilakukan seorang imam? Apa responmu ya? Dan di sini respon saya adalah setia berarti kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang kita janjikan dan tidak menyerah untuk berhenti. Semua pendeta lainnya meninggal, sekalipun mereka setia semasa hidup, dan kita tahu mereka semua berdosa. Mereka semua mati. Yesus adalah satu-satunya imam yang tidak pernah berbuat dosa dan hidup selama-lamanya. Seorang imam mempersembahkan korban bagi umatnya kepada Tuhan, agar Tuhan tidak menghukum mereka karena dosa-dosanya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sekarang dia berdiri di hadapan Tuhan untuk selalu meminta Tuhan mengampuni kita dosa-dosa kita. Karena Yesus korban dan kita tidak usah mempersembahkan binatang lagi, sikap kita terhadap Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada Tuhan, tidak kata kasar, membaca Alkitab, dan mendengar baik dan teliti saat ibadah. Nah, di sini saya ada Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Nah, itu udah selesai devosi ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih devosi selesai dengan baik, dan terima kasih saya ada kesempatan untuk devosi untuk Miss Becker dan teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk mendengarkan devosi saya. Tuhan memberkati.